Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SD Hadijah Wonorejo. Hari ini Miss Yani akan menunjukkan kepada kalian semua sebuah peristiwa yang sangat tidak asing bagi seluruh umat Islam di dunia. Kira-kira apakah kalian tahu peristiwa apa yang akan Miss Yani ceritakan? Yuk teman-teman, kita saksikan bersama-sama pertunjukan wayang gambar SD Hadijah Wonorejo. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Kala itu Rasulullah mendapat ujian yang sangat berat, yakni dua orang terdekat beliau yang selalu membela beliau telah wafat. Baru saja pamannya, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal. 3 hari kemudian istri beliau, yakni Khadijah radhiyallahu an, telah dipanggil Sang Khalik. Beliau benar-benar berduka. Kaum muslimin juga merasakan sedih. Reaksi kafir Quraisy pun semakin keras memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang duduk merenung di serambi masjid. Datanglah malaikat Jibril mendekati beliau dan mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menuju ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat tersebut, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad yang bertujuan mensucikan hati Nabi Muhammad dari prasangka buruk. Ketika selesai, Nabi Muhammad melihat seekor hewan menyerupai kuda yang kakinya sangat jauh ketika melangkah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk naik di atasnya. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk melupakan kota Mekah sejenak. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah gelas dengan isi yang berbeda, yaitu khamr dan susu. Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk memilih di antara 2 gelas tersebut.
Dan ternyata Nabi Muhammad SAW memilih gelas yang berisi susu. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit. Dalam sekejap, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tiba di pintu langit pertama. Malaikat penjaga langit membukakan pintu untuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berjalan di langit ke-1, beliau melihat seorang laki-laki yang dikelilingi oleh ruh. Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab bahwa itu adalah Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa para ruh yang di sebelah kanan adalah ruh para syuhada, sedangkan di sebelah kiri adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan gambaran balasan bagi orang-orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Nabi Muhammad diajak untuk naik ke langit kedua. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyapa keduanya. Kemudian, Nabi Muhammad diajak melanjutkan naik ke langit ketiga. Di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan laki-laki yang sangat tampan. Beliau adalah Nabi Yusuf. Setelah itu, di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad memberikan salam, dan Nabi Musa pun menjawabnya. Namun, tiba-tiba Nabi Musa menangis karena jumlah umat Nabi Muhammad lebih banyak daripada umatnya. Sampai di lapisan langit ketujuh, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada umatnya bahwa surga itu nyata. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan masuk ke dalamnya. Nabi Muhammad tidak berhenti untuk memuji kebesaran Allah. Selanjutnya, malaikat Jibril menemaninya ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di sana, malaikat Jibril menjelaskan bahwa Nabi Muhammad akan bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak dapat menemaninya.
Nabi Muhammad diangkat untuk bertemu dengan Allah. Namun, Nabi Muhammad tidak dapat melihatnya secara langsung. Nabi Muhammad dapat melihat Allah dari hatinya. Ketika bertemu dengan Allah dan mendapat perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah mendapat wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6 dan kembali bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam sehari, Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan. Nabi Muhammad mengikuti saran Nabi Musa dan kembali lagi ke Sidratul Muntaha. Permohonan keringanan Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah dengan dikuranginya 5 sholat dalam sehari. Kemudian, Nabi Muhammad SAW kembali turun ke Nabi Musa dan mendapatkan saran yang sama. Nabi Musa masih merasa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu mengerjakan sholat sebanyak 45 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad lalu kembali lagi ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan. Lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad. Setelah itu, beliau turun untuk menemui Nabi Musa lagi. Masih mendapatkan saran yang sama, Nabi Muhammad sampai bolak-balik antara Sidratul Muntaha dan langit ke-6 berkali-kali. Akhirnya, Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya lewat Nabi Muhammad Sebenarnya, Nabi Musa masih menyarankan Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kembali. Namun, Nabi Muhammad merasa malu kepada Allah karena bolak-balik meminta keringanan. Beliau menerima perintah Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari. Setelah menerima perintah itu, Nabi kembali ke Mekah bersama malaikat Jibril. Nabi tiba kembali di tempat pada malam itu juga. Rasulullah harus segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau merasa cemas akan sikap kaumnya. Apakah mereka akan bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya? Sementara kejadian yang dialaminya memang sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana menyampaikan berita itu kepada umatnya. Teman-teman, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut dengan Isra.
Sementara perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh disebut dengan Mi'raj. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Salat 5 waktu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan. Sampai bertemu dalam pertunjukan wayang gambar SDH di Wonorejo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.